Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel keren, channel YouTube, channel untuk belajar sepanjang hayat. Dengan saya, kita akan melanjutkan training bahasa Inggris virtual berbasis Formula 33. Pada episode sebelumnya, kita sudah menyelesaikan langkah 1 dari 3 langkah bagaimana kita mengaplikasikan Formula 33. Dan hari ini akan kita lanjutkan dengan bagaimana dengan langkah yang kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan langkah yang kedua, yaitu terkait dengan konsep waktu. Kalau pada langkah pertama kita harus menentukan VNP pada kalimat yang akan kita inggriskan, maka pada langkah yang kedua ini kita harus menguasai konsep waktu dalam bahasa Inggris. Artinya, nanti ketika kita melaksanakan langkah yang kedua, kita harus menentukan apakah kalimat itu tergolong waktu ya apa. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jadi target kita pada kali ini adalah langkah kerja mesin tahap kedua. Tujuannya adalah memastikan bahwa kalimat yang akan kita inggriskan itu mendapat satu-satunya rumus di antara rumus yang tersedia di kolom V, N, atau P. Tidak mungkin tertukar. Jadi di beberapa episode yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa masing-masing kolom V, N, P terdapat 11 rumus. Nah, agar kita bisa mendapatkan satu-satunya rumus tanpa tertukar, tanpa terbalik, maka kita harus melanjutkan langkah yang kedua. Langkah kedua ini akan membimbing kita untuk mendapatkan rumusnya secara pasti seperti ilmu pasti. Ilmu pasti ya seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu eksak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lebih kurang kira-kira pengertiannya begitu. Kalau selama ini mungkin kita hanya menebak-nebak saja. Kalau misalnya past tense, past continuous, kira-kira rumusnya apa ini? Atau apa yang harus saya tambahkan? Apa yang saya harus masukkan? Dengan metode ini, kita tidak akan lagi tebak-tebak buah manggis, tapi kita akan langsung pasti. Kalau kita mengatakan V ini, P1, V2, V3, dan seterusnya sampai V11, maka kita akan secara pasti pula akan mendapatkan rumusnya. Karena yang namanya mesin itu harus pasti. Kalau mesin nggak pasti itu ya bukan mesin namanya. Ya, kalau mesin itu sifatnya sangat pasti. Jadi kita akan memainkan mesin kita agar kepastiannya itu bisa kita rasakan. Karena sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan memanfaatkan mesin penginggris yang ada di kepala kita. Dan mesin penginggris itu sifatnya pasti. Kalau sudah bisa memastikan satu-satunya rumus, berarti mesin penginggris itu sudah terpasang. Jadi nanti kalau sudah bisa memastikan satu-satunya rumus yang didapat, berarti penginstalan hardware dan softwarenya itu berjalan baik. Tetapi kalau belum, berarti ada satu yang ada sesuatu yang keliru ya ketika menginstal atau memasang mesin penginggris di kepala kita masing-masing. Untuk mengerjakan tahap 2 dan 3, jadi ada 3 langkah ya, tapi untuk mengerjakan tahap 2 dan 3, maka kita harus terpaksa harus berhijrah cara berpikir atau mengubah mindset kita. Mindset kita adalah bahwa bahasa Inggris itu mutlak harus ada waktu dan aspek. Jadi langkah kedua itu menentukan waktu, langkah ketiga menentukan aspek. Tapi pada kesempatan kali ini
saya akan konsentrasi pada langkah yang kedua, yaitu menentukan waktu kalimat yang akan kita inggriskan. Nah, mari kita sama-sama menyimak, memahami bagaimana konsep waktu dalam kalimat bahasa Inggris. Mengapa waktu ini penting dalam kalimat bahasa Inggris? Karena konstruksi kalimat bahasa Inggris itu sangat terikat oleh waktu. Jadi kapanpun, dimanapun kita mengatakan sesuatu, itu akan sangat terikat dengan waktu. Karena waktu akan menentukan bagaimana kalimat itu akan kita buat, atau kalimat itu kita akan produksi. Sehingga kalau kita tidak paham atau tidak mengetahui konsep waktu ini, maka seumur hidup kita tidak akan pernah bisa membuat atau memproduksi kalimat dalam bahasa Inggris. Padahal selama ini mungkin kita nggak pernah memikirkan apa hubungan antara waktu dengan kalimat. Karena dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak ada hubungan antara waktu dan kalimat. Jadi waktu tidak mempengaruhi konstruksi kalimat. Kalimat juga tidak membutuhkan waktu dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itulah mengapa kalimat bahasa Inggris itu menjadi sulit bagi kita. Karena di bahasa Indonesia tidak ada konsep waktu ketika membuat kalimat. Jadi semua kalimat di semua waktu, bahasa Indonesia itu sama. Contohnya yang paling gampang, misalnya kemarin saya makan. Hari ini saya makan. Besok saya makan. Jadi tidak ada perubahan. Yang berubah kan hanya waktunya saja, kemarin, hari ini, besok. Tapi kalimatnya saya makan, saya makan, saya makan tidak berubah. Tidak pernah saya mendengarkan hari ini saya makan. Kemarin saya makin. Besok saya makun. Tidak pernah, tidak ada. Jadi tidak ada perbedaan konstruksi kalimat, ya kan? Atau konstruksi leksis, kata per kata, yang menyebabkan kalimat itu berubah karena waktu dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itulah, kalau dalam bahasa Inggris, konsep waktu ini sangat penting. Sehingga tidak pedulian kita terhadap waktu, karena kebiasaan kita tidak pernah mengkaitkan antara waktu dengan konstruksi kalimat, maka mulai sekarang kita harus mengubah mindset itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, segala sesuatu atau semua kalimat yang akan kita produksi itu erat kaitannya dengan waktu. Jadi kita harus aware, harus memahami, menyadari bahwa waktunya apa ini. Sehingga kita harus mengubah ya sikap kita yang tidak peduli terhadap waktu, maka harus kita mulai sekarang mutlak dalam kalimat bahasa Inggris, kita harus tahu dulu konteks waktu yang akan kita produksi dalam kalimat tersebut. Karena rumus 1 sampai 11 itu sangat erat kaitannya dengan konsep waktu. Oleh karena itulah maka harus kita pahami dulu apa itu waktu. Mari kita mulai dengan konsep waktu sekarang. Nah, waktu sendiri bagi semua orang di semua budaya membedakan waktu itu sama. Di kutub utara, kutub selatan, Eropa, Asia, ya waktunya kira-kira 3 ini ya. Yaitu konsep waktu sekarang, present, konsep waktu lampau, past, dan konsep yang akan datang, future. Jadi 3 ini. Di semua budaya, di semua geografi ya, area, saya kira semuanya relatif sama. 3 ini. Nah, pengetahuan kita tentang 3 waktu ini sebenarnya sudah ada. Cuma tidak pernah kita kaitkan dengan kalimat. Itu masalahnya. Sehingga mulai sekarang harus kita picu ya agar pengetahuan kita tentang waktu ini bisa mendukung kita untuk memproduksi kalimat dalam bahasa Inggris. Gagal menguasai konsep waktu, maka pesannya adalah dilarang pengen bisa berbahasa Inggris. Karena kalau kita tidak bisa mengkaitkan waktu atau menentukan waktu dalam kalimat bahasa Inggris, maka kalimat kita tidak akan pernah menjadi kalimat bahasa Inggris. Hanya sekedar meminjam kata bahasa Indonesia, lalu kita masukkan ke dalam kalimat bahasa Inggris. Jadi tidak ada artinya. Nah, mari kita lihat dulu
konsep waktu sekarang ya, atau present. Sekarang atau present. Sedikit yang harus kita perdalam adalah konsep waktu yang sekarang. Jadi konsep waktu sekarang ini harus menjadi pegangan kita, patokan ya. Karena kalau kita memahami konsep waktu sekarang, maka pemahaman kita tentang waktu lampau akan datang itu hanya kita tumpangkan saja. Jadi kalau kita sudah menguasai konsep waktu sekarang, lampau dan akan datang itu tinggal kita klikkan saja, ya, kita tumpangkan saja, kita cantolkan saja. Nah, waktu sekarang itu terbagi menjadi dua, yaitu sekarang titik waktu dan sekarang rentang waktu. Jadi waktu sekarang itu terbagi menjadi dua, titik waktu dan rentang waktu. Titik waktu itu juga disebut dengan sekarang saat. Saat. Jadi betul-betul waktunya itu pas kejadiannya. Saat itu. Saat terjadinya. Sementara rentang waktu itu bisa juga disebut dengan periode, waktu periode. Jadi sekarang tapi dia ada periodenya. Ada rentang waktu, ada masa ya. Bisa sempit, bisa agak lebar, bisa sangat lebar. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Nah, apa ciri sekarang titik waktu atau saat itu? Yang pasti, kalau kita berbicara tentang titik atau saat, ya, waktu dalam konsep titik atau saat, itu maksudnya adalah pas kalimat itu muncul, ya, isi yang ada dalam kalimat itu pas kalimat itu muncul atau berlaku. Bahasa sederhananya adalah ketika kita memproduksi kalimat, isinya ya pada saat kita berbicara itu atau memproduksi kalimat itu. Ya. Nah, sementara sekarang periode ketika kalimat itu muncul belum tentu isinya, ya, isi yang ada di kalimat itu belum tentu berlaku saat itu. Nah, ini agak unik ya ini. Jadi makanya perlu dipahami ya. Jadi kalau tadi saat atau titik waktu, dia kalimatnya sama persis ketika waktu itu ketika dia diproduksi. Tetapi ketika untuk waktu yang periode belum tentu isinya itu apa namanya, isi kalimatnya itu berlaku pada saat itu, belum tentu. Nah, nanti kita lihat contohnya ya supaya nggak bingung. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kalau kita ingin mengatakan contoh sekarang saat, maka kira-kira pertanyaannya apa? Saudara atau Bapak Ibu sekarang sedang apa? Nah, ketika mengatakan sekarang sedang, berarti pada saat itu, ya itu kalimatnya. Jadi kalimat yang muncul itu pada saat ketika berbicara. Pada saat berbicara. Jadi sekarang sedang apa? Ya kalau sekarang saya sedang berbicara di depan kamera. Bapak Ibu mungkin sedang mendengarkan. Atau mungkin sedang menulis. Ya tergantung ketika saya bertanya, apa pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan, saudara-saudara lakukan. Jadi sekarang saya sedang apa? Ya itulah titik atau saat, waktu titik saat ketika kalimat itu keluar. Nah, kontras dengan titik atau saat, maka contoh untuk waktu dalam konsep periode adalah misalnya saat ini saya sedang menulis kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kamus bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Apakah ketika saya sedang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saat ini saya sedang mengerjakan proyek menulis kamus bilingual. Nah, apakah ketika saya mengatakan saya sedang mengerjakan proyek kamus bilingual itu kalimatnya itu berlaku pada saat itu? Tidak. Toh saya ketika mengatakan sekarang saya sedang mengerjakan proyek kamus bilingual, saya sedang tidak menulis, tidak sedang mengetik
atau tidak sedang beraktivitas, sedang menyelesaikan pekerjaan saya membuat kamus. Tidak. Nggak ada buktinya. Apa buktinya? Kenapa begitu? Karena menulis kamus itu adalah waktu periode. Nggak mungkin dikerjakan pada saat sedetik. Menulis kamus itu ya umumnya ya tahunan. Jadi orang menulis kamus itu, membuat kamus, ya itu biasanya tahunan periodenya. Misalnya katakanlah ya, jadi menulis kamus itu butuh waktu yang agak lama, betul. Katakanlah saya mulai menulis kamus itu tahun 2019, dan kemungkinan selesainya 2023. Ya kan? Jadi ada berapa tahun? Sekitar 4 tahun, katakanlah begitu. Berarti rentang waktu antara 2009, beberapa tahun yang lalu, sampai rentang waktu 2023, beberapa tahun yang akan datang, saat itu saya boleh mengatakan saya sedang mengerjakan proyek menulis kamus bilingual. Boleh. Ya. Jadi selama rentang itu saya bisa mengatakan sekarang saya sedang mengerjakan proyek kamus bilingual. Boleh. Karena memang prosesnya periode gitu. Ya kan? Atau kalau misalnya seorang rektor, wah rektor ya, rektor periodenya adalah misalnya 2021 sampai berapa tahun? 4 tahun ya rektor itu. 2021 sampai 2025 misalnya. Jadi sepanjang waktu 2021 sampai 2025, rektor ini boleh mengatakan saya seorang rektor, boleh. Karena ya jadi rektor itu ada periodenya, ada rentangnya. Jadi selama 4 tahun itu dia boleh mengatakan kapan saja, di mana saja saya seorang rektor dalam masa waktu rentang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kepilih lagi, berarti 4 tahun lagi dia boleh mengatakan. Tapi kalau nggak kepilih lagi, lalu dia mengatakan saya adalah mantan rektor. Nah, kalau 2006 nggak kepilih lagi, lalu mengatakan saya adalah mantan rektor. Nggak lagi rektor karena sudah selesai. Tapi selagi dia belum selesai, rentang waktu tersebut, dia boleh mengatakan di mana saja, kapan saja, saya adalah seorang rektor. Itu ya, semoga dipahami ya. Jadi perbedaan antara waktu sekarang, titik waktu, betul-betul saat, pada saat ngomong, pada saat diproduksi, lalu ada waktu yang sekarang tapi rentang waktu. Rentang waktu ya. Oke. Nah, untuk yang sekarang periode, rentangnya bisa lebar sekali, ya. Sudah seperti saya katakan tadi, rentangnya bisa lebar sekali. Misalnya kayak apa contohnya waktu periode itu atau waktu rentang waktu? Misalnya hari ini. Nah, hari ini kan agak lebar karena 24 jam ya. Dari pukul 00.01 dini hari semalam sampai nanti 00.00 nanti malam. Nah, itu 24 jam. Hari ini, itu hari ini. Atau minggu ini. Minggu ini lebih panjang lagi. Minggu ini itu 7 kali 24 jam. Minggu ini. Kalau mau lebar lagi, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, abad ini, atau selama di dunia fana ini. Wah, ini panjang sekali kan? Panjang sekali rentang waktunya ya. Jadi untuk rentang waktu periode ya bisa pendek, bisa agak lebar, bisa sangat lebar, atau bisa sangat lebar ya. Nah, kalau kita bicara sekarang periode, ya kan? Tadi sudah saya katakan ya, periode. Jadi saya sekarang sedang membuat kamus sejak tahun 2019 sampai 2003. Padahal sekarang 2021, berarti dia jengkel-jengkel waktu lampau gitu. Yaitu 2019 dan 2020 ya. Karena kan sekarang 2021. Dan jengkel-jengkel waktu yang akan datang karena 2022 dan 2003. Ya kan? Ya. Nah, kalau di sini saya berikan contoh, gudeg dijual di mana saja di Jogja ini. Kalimat ini kalimat bukan sekarang, saat ya. Tapi kalimat ini kalimat untuk rentang waktu. Ya, kalimat rentang waktu. Kenapa rentang waktu? Ya kan? Karena gudeg itu dijual
udah lama sekali di Jogja kan, mungkin sejak beberapa generasi yang lalu. Sekarang itu juga masih, ya, meskipun di masa pandemi saya kira masih ada yang jual gudeg. Dan kemungkinan ya ketika generasi ini selesai mungkin akan dilanjutkan oleh anak cucunya. Jadi saya kira gudeg itu akan tetap dijual di Jogja ini selama Jogja ini ada. Selama orang Jogja juga ada. Jadi penjual gudeg itu akan selalu ada, ya kan? Selama orang Jogja masih ada. Jadi rentangnya panjang sekali. Meskipun kalimat ini tidak ada waktunya, ya kan? Kan nggak ada waktunya nih. Gudeg dijual di mana saja di Jogja ini kan nggak ada waktunya. Tapi dari kalimat ini, dari konteks kalimat ini kita tahu bahwa waktunya itu adalah waktu sekarang. Sekarang apa? Sekarang periode. Ya kan? Sekarang periode. Periode itu ya tadi bisa panjang sekali, bisa sampai selama di dunia fana ini. Jadi kalimat ini ya sama. Gudeg dijual di mana saja di Jogja ini, itu selama orang Jogja masih ada, dan Jogja masih ada itu insya Allah gudegnya masih akan terus ada. Kecuali kalau orang Jogjanya udah nggak ada, ya kan, kota Jogjanya juga ada hilang, nah, mungkin penjual gudegnya juga nggak ada. Tapi selama orang Jogja masih ada, ya kan, dan kota Jogjanya juga masih tegak berdiri, saya kira ya penjual gudeg tetap akan terus lestari. Ya. Nah, contoh lain nih, contoh lain ya. Nama saya Nizamuddin. Nah, kira-kira bisa tebak nggak ini? Kalimat nama saya Nizamuddin itu untuk waktunya kapan? Waktunya kapan? Bisa nggak ditebak kalimat itu nama saya Nizamuddin itu untuk waktunya kapan? Ya ini contoh kalimat waktu periode. Kenapa? Karena sejak saya lahir diberi nama oleh orang tua saya beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai besok ketika saya meninggal dunia, saya tetap akan menggunakan nama Nizamuddin. Termasuk ketika orang menuliskan di batu nisan nama saya. Jadi ini nama saya Nizamuddin ini tetap periode. Jadi sejak saya lahir, nama saya Nizamuddin, sampai saya sekarang dari kecil, dari bayi, saya dipanggil Nizam. Kemudian sekarang juga dipanggil Nizam, Pak Nizam, Mister Nizam. Besok ketika meninggal dunia di nisan saya juga namanya Nizamuddin. Jadi periode saya dari lahir sampai nanti saya diantar ke liang lahat, ya Nizamuddin. Setelah itu selesai, ya kan? Setelah itu jadi lampau ya, Nizam dulu, gitu ya. Nah, tapi sepanjang saya masih hidup diberikan usia, ya saya tetap mengatakan nama saya Nizamuddin. Paham ya? Jadi bisa bedakan antara waktu sekarang, titik atau saat, dan sekarang periode. Ya. Jadi sekali lagi waktu periode itu nanti menyenggol-jenggol yang yang lampau, karena kan rentangnya tadi panjang kan. Nama saya Nizamuddin kan saya udah lahir sejak beberapa tahun yang lalu, berarti itu jenggol waktu lampau. Dan mungkin insya Allah setelah hari ini kan beberapa saat waktu yang akan datang saya misalnya diberi umur panjang, ya tetap menyenggol waktu yang akan datang. Nah, ada kesulitannya ini. Kesulitan bagi kita semua adalah bahwa nanti ada kalimat-kalimat yang memunculkan tanda waktu, ada yang tidak. Nah, ini.
Karena kita nggak biasa apa namanya nggak biasa aware itu apa ya? Nggak biasa sensitif terhadap waktu, sehingga kalau nggak muncul tanda waktunya itu akan menjadikan kesulitan. Kita akan sulit untuk membedakan atau menentukan kalimat ini kalimat apa waktunya ya. Karena kita nggak biasa. Eh, Meskipun demikian, meskipun kalimat itu tidak memunculkan tanda waktu, nggak ada di kalimat itu tanda waktunya, seperti nama saya di Zabudin itu nggak ada tanda waktunya, ya kan? Apa saya bilang, hey kemarin nama saya di Zabudin, hey sekarang nama saya di Zabudin, nanti malam jadi siapa gitu? Enggak, ini nggak ada muncul tanda waktu nama saya di Zabudin, nggak ada. Tapi ketika saya mengatakan nama saya di Zabudin, kita udah tahu, wah ini waktunya waktu sekarang. Sekarang apa? Sekarang periode. Jadi meskipun nggak ada tanda waktunya di kalimat yang akan kita inggriskan, tetap kita harus tentukan kalimat itu nanti tergolong waktunya kapan. Baik, itu ya sudah untuk waktu yang sekarang. Sekarang kita lanjutkan dengan untuk waktu yang akan waktu yang lampau atau pas ya. Waktu lampau. Tadi sudah saya katakan bahwa acuan waktu untuk sekarang, untuk lampau itu sekarang saat. Nah, kalau tadi waktu periode itu jegol-jegol, jegol-jegol lampau, jegol-jegol akan datang. Tetapi acuan kita kalau kita ingin mengatakan sesuatu itu lampau atau akan datang adalah sekarang saat. Titik. Ya. Berarti kapan itu lampau? Ya ketika saya selesai memproduksi kalimat saat ini. Berarti sebelum saat ini saya mengatakan saat ini, yaitu lampau. Beberapa detik lagi, per sekian detik akan datang, ketika saya mengatakan ini, yaitu sudah akan datang. Jadi waktu lampau itu sebelum, sekarang, saat, atau titik ya. Nah, itu patokannya. Contoh waktu lampau ya. Kemarin, seminggu yang lalu, bulan lalu, tahun lalu, abad lalu, waktu saya masih kecil, waktu dunia ini belum ada. Nah, itu semua contoh bentuk waktu lampau. Ada juga kesulitannya sedikit untuk waktu lampau ini, karena kalau kelampauannya itu panjang, itu akan terasa. Ya kan? Dan kita bisa mengatakan waktu itu lampau. Tetapi agak susah kalau kelampauannya itu mepet. Atau berdekatan dengan waktu sekarang saat. Kalau saya mengatakan tadi pagi, itu jelas ya, lampau. Tadi pagi. Ya kan? Kemarin itu jelas. Tetapi kalau saya mengatakan 1 detik yang lalu, wow, itu udah mulai ini ya, udah mulai gawat itu. Atau sepersekian triliun detik yang lalu, wah itu gimana itu? Lampau, itu lampau juga ya, tapi kecepatan apa durasi lampaunya itu sangat mepet dengan sekarang saat ini ya. Karena sepersekian triliun detik yang lalu. Baik, untuk waktu yang akan datang, future ya. Tadi sudah saya katakan, acuan untuk waktu yang akan datang juga waktu sekarang titik atau saat, ya kan? Berarti yang akan datang itu terjadi ketika saat terjadi. Contoh besok, lusa, minggu depan, tahun depan, abad depan, ketika kiamat nanti, sesudah kiamat nanti. Lagi-lagi, ya sedikit tantangan kita adalah kalau waktunya mepet, mepetnya. Satu jam yang akan datang, waktu future jelas. Tapi 1 menit akan datang, itu udah mulai goyang gitu ya. 1 menit akan datang. Atau sepersekian triliun detik yang akan datang, wah itu udah nggak terasa lagi tuh ya. Apakah sekarang saat atau sekarang atau future atau waktu yang akan datang. Kalau ini sudah dipahami, maka setiap kalimat harus dicari atau ditentukan waktunya. Apakah tergolong waktu sekarang, lampau yang akan datang. Sekarang tadi terbagi 2 ya. Apakah sekarang saat atau sekarang periode.
Konsep waktu tersebut kalau kita masukkan ke 11 rumus di formula 33, maka akan menjadi beberapa kelompok waktu. Jadi kalau rumus tadi kita masukkan konsep waktu, kalau dia tentukan PNP itu ketemu 11. Jadi kalau kita tembak kalimat masuk kolom ya, kolom V, N atau P, maka kita ketemu 11 rumus. Kalau kita masukkan konsep waktu, maka dia enggak 11 lagi. Maka dia hanya menjadi 3 kelompok waktu saja. Ya. Jadi nanti akan ada rumus-rumus yang untuk kelompok waktu sekarang, ya kan? Ada rumus-rumus untuk kelompok waktu yang akan datang, dan ada rumus-rumus untuk kelompok waktu yang lampau. Jadi tinggal 3 saja. Jadi kita nggak lagi bermain pada 11, tapi hanya 3 saja. Dan kalau sudah kita tentukan, ya hanya semakin sedikit lagi pilihannya ya. Oke, ini ya. Jadi sudah saya tunjukkan ya kan di mana di kolom ini. Nah, ya kan? Jadi kalau ketemu PNP, kita ketemu dengan 11 rumus, V1 sampai 11, N1 sampai 11, dan pasif 1 sampai 11. Tapi ketika sudah kita tentukan waktunya, kita nggak lagi bermain pada 11, 3 kali 11, tapi hanya 443. Apa maksudnya? Ya sekarang itu rumus 1, 3, 5, 11. Kemudian rumus lampau 4, 6, 7, 9. Rumus yang akan datang 2, 8, 10. Wah, semakin gurusut lagi kan? Dari 11 masing-masing kolom menjadi hanya 4, 4 atau 3. Ya. Jadi sekarang itu 1, 3, 5, 11. Ya. Kemudian lampau 4, 6, 7, 9. Akan datang 2, 8, 10. Jadi 4 rumus untuk waktu sekarang, 4 rumus untuk waktu lampau, dan 3 rumus untuk waktu yang akan datang. Oke. Sudah ya ini. Contoh. Nah, kita contoh kalimat kita dulu ya. Kalimat pitikku dulu ya. Pitikku dicolong uang mau esok. Nah, kalimat ini tergolong V atau P? VN atau P? Pasti. Kok tahu? Karena dicolong. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa waktu kalimat ini? Ya, apa? Sekarang. Kenapa sekarang? Kok tahu? Ada petunjuk waktunya? Ada. Apa itu? Mau esok. Mau esok itu tadi pagi. Tadi pagi berarti tergolong lampau. Berapa rumus lampau? 4, 6, 7, 9. Ya kan? Semakin asik kan? 4, 6, 7, 9. Di manakah di antara 4, 6, 7, 9 itu akan kita gunakan? Nah, nanti harus kita tentukan dengan langkah yang ketiga, yaitu menentukan aspek. Tapi bukan sekarang ya. Mungkin di video yang akan datang. Nah, sudah kan? Jadi, waktu lampau, maka kita konsentrasi ke 4, 6, 7, 9. Rumus yang lain, 1, 3, 5, 11, 2, 8, 10, nggak usah digagas. Kita nggak bakal memproduksi kalimat itu. Ya, kita konsentrasi saja ke rumus 4, 6, 7, 9. Nah, ini kan tapi belum dapat satu-satunya rumus. Untuk mendapatkan satu-satunya rumus, nanti akan kita gelontorkan langkah yang ketiga, yaitu tembak aspek. Nah, nanti dapat satu-satunya rumus. Kalau sekarang masih 4, ya, dari 11 turun menjadi 4 pilihan. Ketika sudah ditembakkan aspek menjadi the only, ya, one. Satu-satunya rumus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para pencinta channel Belajar Sepanjang Hayat, Suyanto.id. Jadi kalau kita ingin memproduksi kalimat, waktunya apa? Ya, kalau nanti kontes waktunya besok, ya berarti siap-siap kita akan menggunakan rumus 2, 8, 10. Kalau kita konsep waktunya lampau dulu itu, nah berarti 4, 6, 7, 9. Pada tahun 2024 ketika pemilihan presiden, wah itu berarti 28, 10, ya kan? Waktu yang akan datang 28, 10.
Dengan demikian, tingkat kesulitan menurun drastis. Dari memilih satu di antara 11 rumus, setelah waktunya sudah bisa kita tentukan, maka kita tinggal memilih satu di antara 4, satu di antara 4, satu di antara 3. Satu di antara waktu sekarang, ya, rumus-rumus, satu rumus di antara 1, 3, 5, 11, satu rumus di antara 4, 6, 7, 9, dan satu rumus di antara 2, 8, 10. Diingatkan lagi bahwa kesulitan yang akan kita hadapi nanti ketika kita akan memproduksi kalimat bahasa Inggris adalah tidak, bahwa di kalimat itu tidak menunjukkan petunjuk waktu atau waktunya nggak muncul. Nah, ini kesulitannya nanti ya. Oke. Tanda waktu itu, tanda waktu di kalimat itu bisa tersurat, bisa tersirat. Ya, tersurat itu maksudnya betul-betul ada. Besok saya akan membeli gado-gado. Nah, berarti besok ada. Kemarin saya mendapatkan hadiah satu buah mobil misalnya, ya kan? Hari ini ya saya makan bakso. Nah, itu ada waktunya semua. Tetapi nanti ada banyak kalimat dalam kalimat kita nyata sehari-hari itu waktu-waktunya nggak muncul. Nah, kalau sudah begitu nanti ini apa ya, pusing ya, puyeng ya. Tapi nanti kita bisa lihat konteks kalimat itu ya, karena setiap kalimat itu punya konteksnya, konteks dan konsep waktunya. Nah, memang kita perlu latihan untuk mengenali kalimat-kalimat ini tergolong waktunya kapan. Contoh lagi, ya kan? Saya lahir di Sumatera. Oke. Apakah ada tanda waktunya kalimat ini? Nggak ada. Ya kan? Saya lahir di Sumatera, nggak ada. Kalimat ini tidak menunjukkan tahun, nggak ada kan. Misalnya tahun 80 saya lahir di Sumatera, nggak ada. Atau misalnya siapa nanti yang akan lahir, mungkin ada, ya nggak kelihatan ya, tanda waktunya nggak kelihatan. Tapi harus kita tentukan kalimat ini konteks waktunya kapan ini. Ya, konteks waktu kalimat ini kapan? Anda bisa jawab? Kapan? Ya. Ada bisa jawab? Ya. Waktu kalimat ini adalah lampau. Betul. Kenapa lampau? Kalau orang lahir itu ya sudah terjadi kan. Nggak mungkin dia lahir. Ya kecuali kalau orang bisa ngomong lalu mengatakan saya lahir sekarang. Tapi biasanya kalau udah saya mengatakan saya lahir di Sumatera, berarti dia lahirnya sudah terjadi dulu ketika dia mengucapkan itu. Karena nggak ada orang yang bisa ngomong ketika dia lahir. Ya kan? Oleh karena itu jangan membaca kalimat secara tekstual. Jadi jangan baca kalimat itu ya kalimatnya itu saja toh, tapi lihat konteksnya, ya konsep waktunya apa. Coba resapi dan perdalam dalam konteks seperti apa kalimat tersebut muncul. Seperti saya lahir itu kan kejadian lahirnya sudah terjadi dulu, baru saya mengatakan saya lahir di Sumatera. Nggak mungkin saya pada saat, karena saya lahir di Sumatera itu nggak mungkin titik waktu kan, nggak mungkin pada saat saya ngomong terus terjadi saya lahir, nggak mungkin. Ya, jadi konteksnya itu yang itu harus diperhatikan. Ya perlu ditingkatkan kesadarannya, sensitivitasnya terhadap konteks kalimat. Ya, konteks kalimat. Oleh karena itulah berlatihlah untuk membaca kalimat secara kontekstual. Nah, ini kuncinya ya. Kunci untuk menentukan kalimat itu kalau nanti tidak ada tanda waktunya adalah konteks kalimat. Nah, kalimat ini konteksnya apa? Saya lahir itu konteksnya lahir dulu baru ngomong. Nggak mungkin dia pada saat lahir ngomong. Karena nggak ada orang yang lahir itu bisa langsung ngomong. Lalu mengatakan, saya lahir sekarang. Nggak ada. Kalau ada mungkin itu udah, berarti mungkin besok kiamat itu ya. Nah, sampai di sini berarti kita, ya, saya ulangi,
Kita harus tembakkan PNP. Bagaimana caranya? Lihat subjeknya, apakah dia tidak di, atau di. Nah, kalau sudah ditembakkan PNP, maka masuk kolom, kita ketemu dengan 11 rumus untuk memilah, ya. Kita tembakkan waktunya. Waktunya tergolong kapan? Sekarang, lama akan datang, maka kita akan ketemu dengan 4 rumus atau 4 rumus, ya. Waktu 4 rumus yang waktu sekarang, 4 rumus waktu yang akan datang, dan 3 rumus waktu yang akan datang, dan 4 rumus waktu lampau. Jadi urutannya, tembak PNP dulu, setelah PNP-nya ketemu, tembak waktunya. Waktu ditembakkan kalau PNP-nya sudah ketemu, jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Jadi tembak dulu PNP, lalu waktunya, lalu setelah PNP ketemu, tembakkan waktunya. Tergolong apa? Present, ya, past atau future. Baik, ya. Kita akhiri dulu, ya, untuk episode kali ini. Nah, untuk mendapatkan satu-satunya rumus, akan kita lanjutkan menembakkan amunisi yang ketiga, yaitu menentukan aspek atau penonjolan. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan bisa ditulis di kolom komentar, ya, kolom chat. Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Karena kalau ada ragu-ragu bertanya, Anda tidak akan paham. Dan kalau Anda nggak paham, tidak akan bisa menulis kalimat berbahasa Inggris dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.